Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia agar kebinekaan global kita. Halo. Jumpa kembali bersama kami, Komunitas Belajar PMM Gen Komik Belati Satria Spenda 165. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air? Semoga sehat selalu dan terus semangat meningkatkan kapasitas diri demi terwujudnya pembelajaran berbasis teknologi informasi yang berpusat dan berpihak pada murid-murid kita. Agar mereka bisa bertumbuh kembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Mencapai kebahagiaan dan keselamatan di masa yang akan datang serta tercapai apa yang dicita-citakan. Mari kita ikuti bersama dengan seksama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di penjuru tanah air. Semoga sehat selalu dan terus semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Dengan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar PMM. Sebelumnya kami haturkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada webinar kami. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Agar kegiatan kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Sebelum menginjak ke materi, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Kepala Sekolah kami. Bapak Didik Lestariono, SPD, MMPD. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam untuk guru hebat Indonesia. Bapak Ibu guru yang kami hormati semuanya. Kalau kita melihat hasil asesmen dari PISA, Program of International Student Assessment, penilaian pelajar di dunia, yang ada 3 cakupan aspek, yaitu
literasi, matematika dan sains, di mana PISA ini di bawah naungan OECD, Organization Economic Cooperation and Development, kerjasama ekonomi dan perkembangan dunia. Indonesia ini berada di peringkat bawah. Meski skor mengalami kenaikan, ini membuktikan bahwa budaya baca orang-orang Indonesia rendah sekali. Memang pada dasarnya yang di asesmen adalah usia 15 tahun. Tapi ini adalah cerminan bagi kita bersama bahwa minat baca di Indonesia ini masih sangat rendah. Padahal tokoh-tokoh bangsa kita ini dulu-dulunya, contoh Bapak Ki Hajar Dewantara, telah banyak memberikan teladan pada kita tentang pentingnya membaca. Karena Bapak Ibu guru hebat di Indonesia yang saya banggakan betul. Kami menggeliat, kami berbenah, kami berusaha bagaimana anak didik kami, terutama di SMP 2 Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, mengawali atau bisa menjadikan pilot project lah terkait dengan konsep kami untuk bisa mendongkrak ranking literasi, numerasi, sains bangsa Indonesia di tengah-tengah dunia. Sebenarnya kalau kita lihat, budaya baca orang Indonesia ini tinggi, tapi bukan pada budaya baca buku, medsos yang paling tinggi. Apakah terkait dengan literasi juga? Karena yang saya hormati, tugas kita sebagai seorang guru sangat penting dan mutlak adanya untuk terus berbenah, memperbaiki, mengevaluasi tentang program-program kita, tentang kesalahan-kesalahan kita dalam membina anak-anak ini mengarah ke depannya. Kami ingin anak-anak betul-betul berbudaya, membaca, menulis, berbahasa. Bahkan kami dalam SME 2 Pandaan ini, kami meluaskan bahwa literasi tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, tidak hanya berbahasa, tapi kami juga meluaskan anak bercerita, anak bersikap conversation atau percakapan dengan temannya, anak melihat hasil karya temannya, anak melihat sesuatu perkembangan dunia, itu juga bagian literasi. Karena dari sana anak akan berkembang nalarnya, berkembang pikirannya untuk bisa berbicara, untuk bisa menulis, untuk bisa membaca. Dan kami juga mengembangkan literasi numerasi. Tidak hanya numerasi saja, literasi numerasi. Hanya Bapak Ibu yang saya banggakan, ayolah bersama-sama menggerakkan bangsa negeri ini untuk betul-betul berbudaya, literasi, numerasi, dan sains ini menjadi yang terbagus dan terbaik di dunia nanti. Miris Bapak Ibu kalau kita melihat ranking bangsa kita ini. Karena kita termasuk bangsa yang hebat. Tokoh The Founding Father saja mengatakan bahwa Indonesia itu gemah ripah lo janawi, atau tentrem kata harjo, murah tanpa tinandur, subur tanpa tinandur. Yang berikutnya, The Founding Father kita ini Bapak Ibu yang saya hormati, menyampaikan pada kita, kebesaran dan kemakmuran bangsa bukan gratis jatuh dari langit. Tapi kebesaran dan kemakmuran bangsa adalah kristalisasi keringat. Apa maknanya? Kita berusaha kalau ingin bangsa ini besar. Kita berusaha kalau bangsa ini akan makmur. Kita memiliki konsep pendidikan. Kita seorang guru,
seorang pendidik. Maka tupoksi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Marilah kita mulai untuk berbenah. Marilah kita mulai untuk berusaha mengubah, mengevaluasi kinerja kita bersama demi kemajuan literasi, numerasi, sains ini untuk negeri kita ini. Bapak Ibu, guru yang hebat yang kami banggakan pula. Ada sebuah bangun sempurna dalam matematika, yaitu kubus. Kubus ini dalam bahasa Inggris adalah cubus. C-U-B-I-S. Cubus. Kalau Bapak Ibu ingin memiliki kesempurnaan dalam membenahi, merubah manajemen seorang guru, dalam membina, membimbing, mengarahkan, melatih anak ke arah yang terbaik, mohon dengan sangat cubus ini diterapkan. Apa itu cubus itu? Itu kepanjangan dari beberapa kata ya. Dari kata C, U, B, I, dan S. C adalah caring, yang maknanya peduli. Kita peduli pada siswa kita. Kita peduli pada negeri kita. Kita peduli pada bangsa kita. Kita peduli pada masyarakat kita. Bahkan kita peduli pada pendidikan kita. Demi negeri Jamrut Khatulistiwa. Kita peduli, itu awalnya. Kita peduli lah. Membenahi dan sebagainya. Jangan sampai ada tataran ansik pribadi dan sebagainya. Tidak. Kita peduli itu. Maka akan tergerak, akan termotivasi diri kita untuk selalu berubah, pembenahan, evaluasi dan seterusnya. Itu yang C. Yang U adalah upgrading. Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik harus upgrade semuanya. Entah ilmu pengetahuan yang kita miliki, entah kompetensi IT-nya, entah jejaring sosialnya, ya, entah itu presentasi kompetensi yang lain, ya itu upgrade kita harus. Jangan hanya menerima ini saja, jangan. Maka panjenengan semua guru-guru hebat akan bisa mengalami perubahan-perubahan dalam diri jenengan kalau hanya menerima ing pantum. Tapi jangan harus upgrade tentang kemampuan diri panjenengan semua. Itu yang U. Yang B gabung dengan I ya, BI ya, adalah benchmarking. Unggul yang memuaskan. Kita manusia biasa, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Bukan hal yang kita nafikan ya bahwa kita ingin unggul. Kita ingin yang terbaik. Kalau kita punya seperti ini, akan motivasi kita akan tinggi. Iya, saya ingin yang terbaik. Saya ingin yang terbagus dalam membina anak, mengarahkan anak, membimbing anak. Ya, mencetak anak menjadi penerus bangsa yang betul-betul berkarakter. Ini benchmarking. Yang terakhir adalah S, adalah sharing, berbagi. Yang saya hormati, kita berbagi pengalaman kita dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam pembenahan pendidikan di lembaga kita, termasuk webinar ini. Kami berusaha sharing dengan semuanya. Kami bukan yang terbaik, Bapak Ibu. Kami bukan yang unggul. Tapi kami berusaha. Jika memang ini menjadi sesuatu yang berhasil untuk kami, kenapa tidak? Yang bisa terapkan di sekolah panjenengan semuanya. Di lingkup pendidikan jenengan, di sekolah-sekolah jenengan. Ya. Bolehlah jenengan bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu bagian dari upaya pembenahan. Sekali lagi kami bukan yang terbaik, tapi kami berusaha yang membenahi, berusaha untuk yang demi anak bangsa ini.
Yang saya hormati guru hebat di Indonesia. Kami yakin dan percaya panjenengan semua adalah tokoh-tokoh pendidikan yang hebat semuanya. Salam guru hebat, tetap maju, kembangkan terus jiwa pendidikan menuju prestasi yang gemilang. Akhirul kalam, wal muwaffiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Bapak Didik Lestariono, SPD, MPD, yang telah memberikan wawasan seputar kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, serta motivasinya bagi kita semua peserta webinar kali ini. Bapak Ibu Guru Hebat, tibalah saatnya kita ke materi kita. Silahkan menyimak dengan seksama ya. Setelah itu, marilah kita praktekkan bersama dalam bentuk aksi nyata. Terima kasih. Izin membagikan layar ya. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan dulu. Nama saya Widya Agustin, saya guru di SMP Negeri 1 Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Saya juga narasumber berbagi praktik baik, saya guru penggerak Angkatan 4, saya juga pengajar praktik Angkatan 9, sudah selesai geraknya. Dan saya juga guru konten kreator. Bapak Ibu barangkali aktif di media sosial, boleh follow IG saya, Widya Kitty, atau ke TikTok saya, Ibu Kitty. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai membuat media belajar interaktif dengan teknologi digital untuk pembelajaran yang efektif, Bapak Ibu. Ini tampilannya. Kita ke pemantik dulu ya, Bapak Ibu ya di awal. Nah, Bapak Ibu mungkin lihat di sini Indonesia menuju industri 4.0. Nah, untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Jadi metode pembelajaran pendidikan Indonesia itu harusnya beralih menjadi proses-proses teknologi atau bisa disebut digital. Para murid dituntut untuk menjadi generasi yang peka terhadap teknologi, apalagi murid-murid kita ini pastikan murid yang natif digital, Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan ponsel sejak kecil gitu. Jadi bahkan mungkin kalau kita eh, mainnya itu main ponselnya kita dengan anak-anak itu justru lebih lancar anak-anak gitu ya kayak karena kenapa? Karena nanti anak-anak kita ini disiapkan untuk pekerjaannya itu seperti ini Bapak Ibu 10 atau 20 tahun mendatang ini sudah sekarang pun sudah banyak tapi kedepannya pasti bakalan lebih canggih lagi gitu. Jadi ya, anak-anak kita akan bekerja di startup digital, aplikasi dan web, kemudian juga robotik. Nanti juga printingnya itu bukan cetaknya bukan 2 dimensi lagi seperti sekarang, nanti akan 3D printing Bapak Ibu. Kemudian pasti yang tidak akan bisa lepas dari kita sekarang makin heboh, makin dekat dengan kita itu artificial intelligence. Kemudian juga nanti film dan animasi semakin keren banget dan manufaktur yang siap memasuki era industri 4.0 itu sudah banyak sekali Bapak Ibu ya. Nanti akan banyak yang robotik-robotik seperti ini. Jadi ya memang anak-anak kita harus dibiasakan gitu Bapak Ibu. Balik ke menu yang tadi. Kita ke konsep. Apa sih media belajar interaktif tuh media yang seperti apa? Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah alat bantu pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif dan menarik. Berbeda dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung satu arah, media interaktif ini memungkinkan murid kita itu untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, meskipun kita ini kita berbicara seperti ini bukan yang kita berarti di ceramah gitu ya. Bukan Bapak Ibu ya. Ceramah tidak apa-apa, mungkin suatu saat pasti akan dibutuhkan gitu. Tapi sekarang kita akan memanfaatkan teknologi digital, kemudian supaya apa ya? Supaya murid juga ya, bisa lebih semangat gitu. Nah, kalau ceramah itu kan mungkin satu arah Bapak Ibu ya. Jadi kayak saya berbicara, kemudian guru berbicara, kemudian murid-muridnya mendengarkan.
Nah, tapi kalau teknologi digital, media pembelajaran interaktif ini, murid itu berinteraksi langsung, jadi interaksinya itu dua arah gitu, Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi. Nah, kita sekarang cari tahu apa sih manfaatnya? Kenapa sih susah-susah kita bikin media belajar interaktif? Yang pertama itu jelas meningkatkan motivasi belajar, Bapak Ibu, karena eh, media pembelajaran ini anak-anak lebih suka kalau misalnya terlibat langsung gitu ya. Kemudian misalnya kayak kalau saya itu beberapa kali ya, yuk nanti pas pelajaran ibu hari ini bahasa Indonesia kalian bawa ponsel karena saya mengajar di SMP Bapak Ibu dan kebetulan di SMP di wilayah kami itu eh, ada larangan menggunakan ponsel gitu, tapi diizinkan kalau memang dibutuhkan. Nah, jadi sekali saya kalau materinya sesuai, saya akan minta murid-murid bawa ponsel dan mereka tuh pasti langsung happy gitu Bapak Ibu karena tahu nanti pembelajaran itu bakalan lebih seru seperti itu. Terus misalnya salah satunya itu adalah game edukasi. Bapak Ibu, mereka itu melakukan sebenarnya mereka belajar gitu sedang belajar gitu, sedang belajar materi tapi mereka tidak sadar gitu. Oh iya ya Bu ya, ternyata seru ya Bu belajar gitu tuh gitu. Jadi salah satunya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian mempermudah pemahaman konsep. Kalau misalnya ada konsep-konsep yang sulit yang kalau hanya dijelaskan atau kalau hanya dengan mereka membaca atau mendengarkan saja itu agak rumit. Nah, itu bisa kita permudah dengan media belajar interaktif ini. Tentu saja disesuaikan dengan mata pelajaran, materi, dan juga jenjang, Bapak Ibu ya. Ini kita bahas media belajar interaktifnya secara umum. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Karena apa? Karena jadi murid itu belajar dengan media belajar yang kita buat Bapak Ibu. Tidak interaksi langsung dengan kita, tapi kita hanya sebagai fasilitator. Tuh, jadi mereka jadi akhirnya belajar nih. Misalnya dulu kan, Bu, abis ini gimana Bu? Maaf ya Bapak Ibu, karena memang saya mengajarnya SMP kelas 7 gitu. Dan banyak dari mereka yang seperti mungkin SD-nya belum terlalu sering menggunakan pembelajaran digital gitu ya, pembelajaran interaktif. Jadi masih agak-agak mereka kadang, Bu, setelah ini ngapain? Setelah ini ngapain? Seperti itu. Jadi awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan setelah mereka terbiasa dengan pembelajaran yang saya hadirkan di kelas, akhirnya mereka mulai, oh iya ya, nanti setelah ini begini, setelah ini begini gitu. Di awal-awal itu waktu pertama banget, banget banget awal-awal sekali saya menghadirkan pembelajaran interaktif, itu anak-anak kayak gagap gitu karena mungkin dulunya anak-anak memang anak kelas 7 itu sering pakai ponsel tapi mungkin hanya untuk sekedar scroll atau untuk WA-an kayak gitu. Jadi bukan untuk belajar. Kemudian yang keempat, pembelajaran jelas ya, pasti Bapak Ibu lebih menarik karena dan interaktif gitu dan mereka bisa langsung berinteraksi langsung. Pasti senang gitu mereka. Kayak misalnya salah satunya game edukasi itu misalnya ada kuis, jadi saya kuisnya itu saya pimpin, jadi mereka kayak bersaing gitu, tapi mereka merasa lebih seru. Ini minat dan motivasi belajar, mirip dengan yang pertama. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang penting. Murid itu bisa belajar dengan ritme belajar mereka sendiri. Jadi misalnya seperti tadi Bapak Ibu ya, kalau saya misalnya, ih saya tadi lupa ya konsepnya itu apa. Itu kan misalnya kalau murid yang lain yang sudah paham tentang manfaat bagian ini bisa langsung skip lanjut ke bagian selanjutnya. Tapi kalau misalnya lupa lagi di bagian konsepnya apa sih tadi pengertian media belajar interaktif kan bisa balik lagi ke menu kemudian bisa oh seperti ini gitu jadi bisa mengulang di bagian mana mereka merasa kesulitan seperti itu Bapak Ibu jadi ini yang sedang saya buat juga termasuk salah satu media belajar interaktif. Tuh, jadi supaya Bapak Ibu sudah ada gambaran kenapa saya buatnya begini gitu balik lagi seperti itu. Oke, tadi sampai manfaatnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia kesulitan di bagian mana, murid kita misalnya masih pusing atau masih belum paham bisa mengatur ritmenya gitu. Ada yang bisa cepat, ada yang misalnya pelan-pelan. Selanjutnya, yang terakhir, murid dapat berpartisipasi secara aktif, bisa juga melakukan percobaan, menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Jadi terlibat langsung.
Nah, ini tergantung dengan media belajar yang kita buat, Bapak Ibu. Tuh ya, manfaatnya jelas banyak sekali. Jadi, tapi Bapak Ibu jangan berpikir yang "Ih, manfaatnya banyak banget, keren banget nih." Tapi pasti apakah ribet banget membuatnya, apakah sulit gitu. Bapak Ibu jangan berpikir begitu, nanti kita akan coba praktik sama-sama membuat Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, coba saja dulu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini akan lumayan banyak nih ya. Ini kita ke pengembangan media belajar interaktif. Atau ada juga yang menyebutnya media pembelajaran interaktif gitu. Ini kita ke slide selanjutnya, file selanjutnya. Agak susah. Sebentar Bapak Ibu ya, ini agak jaringannya agak susah. Saya tampilkan dulu. Ini apa ya, dasar-dasarnya saja Bapak Ibu. Gimana sih kalau mau buat media belajar interaktif? Jadi judulnya juga semua bisa membuat media belajar interaktif. Jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, gimana sih tipsnya supaya kita bisa mengembangkan media belajar interaktif? Tipsnya itu yang pertama jelas kita tentukan dulu sasarannya. Bapak Ibu guru apa, mengajarin kelas berapa, jenjangnya apa gitu. Berarti kan sudah jelas ya kalau kita berarti sasaran kita adalah untuk murid. Dan Bapak Ibu bisa fokus misalnya murid kita eh, yang seperti apa gitu. Apakah yang dominan gaya belajarnya visual itu nanti akan mempengaruhi ke media belajar yang akan kita buat. Jadi kita tentukan dulu sasaran. Selanjutnya kita tentukan dulu topik atau materinya. Tidak mungkin kan misalnya dalam satu bab itu kita masukkan semuanya kan tidak mungkin. Jadi kita tentukan dulu. Kemudian jangan lupa kita siapkan uraian materinya. Bapak Ibu boleh searching dari internet, boleh misalnya menggunakan buku paket gitu, atau dari sumber-sumber lain silahkan. Selanjutnya Bapak Ibu boleh siapkan juga misalnya membutuhkan latihan atau tes silahkan. Lanjut adalah referensi. Siapkan. Jadi tidak hanya buku paket, mungkin Bapak Ibu butuh referensi lain. Selanjutnya yang juga penting di media pembelajaran interaktif ini tata letak Bapak Ibu. Terlihat sepele tapi eh, mempengaruhi. Jadi jangan sampai misalnya nanti kita buatnya, kita pastikan dulu nih di awal apakah membuatnya yang tampilan seperti ini atau misalnya tampilan ponsel yang berdiri gitu Bapak Ibu. Kemudian yang penting juga tadi navigasi. Navigasi itu misalnya ke kanan, selanjutnya atau tombol-tombol yang di awal tadi seperti tombol rumah itu Bapak Ibu ya. Ini juga warna mempengaruhi, jangan sampai terlalu misalnya warnanya terlalu ramai kayak gitu-gitu. Selanjutnya adalah tipografi atau penulisannya Bapak Ibu ya, perhatikan karena ini kan nanti akan interaksinya langsung dengan murid. Diperhatikan tipografinya. Kalau misalnya tipografinya rapi itu kan anak-anak lebih suka melihatnya, kitanya juga enak gitu menontonnya. Terakhir adalah media pendukung. Misalnya ada musik atau video atau kuis atau apapun. Tuh Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi ya menentukan sasaran MPI itu, media belajar interaktif itu jenjangnya apa, kelas berapa, kemudian semester berapa, apakah untuk siswa, kayak itu. Let's do it. Ayo lakukan. Misalnya dari 2 atau 3 indikator ya. Jadi jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi kita lebih ke spesifik akan membahasnya tentang apa. Kemudian kita juga buat peta materinya berdasarkan silabus atau KTP-nya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini peta materinya ya. Topiknya tentang elektrolisis. Subtopiknya kan banyak Bapak Ibu. Indikatornya juga. Nah, kita pilih nih, kita mau buatnya media belajarnya yang mana, tentang eh, subtopik mana dan indikator yang mana begitu. Jadi dari sebanyak ini misalnya, oke kita fokusnya di sini tentang elektrolisis, kemudian tentang katoda dan anoda.
Nah, ini peta materinya Bapak Ibu ya, kita buat sampai kejabaran materinya seperti itu. Selanjutnya, nah ini, yuk Bapak Ibu siapkan. Misalnya kalau misalnya mau membuat yang dari buku paket dipindahkan gitu, itu pun tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah punya nanti uraian materinya tentang apa sih yang pengen dimasukkan ke media belajar kita itu apa saja. Nah, untuk uraian materi ini pilih judulnya yang menarik, kreatif, dan mudah diingat Bapak Ibu. Judulnya tentu saja disesuaikan dengan materi media belajarnya. Kemudian singkat, jelas, dan lengkap. Gunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Nah, tapi ya, perlu diingat Bapak Ibu, uraian materinya itu bukan seperti memindahkan buku. Jadi kita pilih-pilih saja. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi jangan full banyak-banyak tulisan, tapi gunakan bahasa visualnya seperti ilustrasi, foto, video, animasi, dan simulasi atau simulasi itu sesuaikan dengan kebutuhan materinya. Kemudian juga jangan lupa beri contoh Bapak Ibu. Misalnya dibutuhkan, silahkan gunakan latihan atau kuis di bagian akhirnya. Gitu. Jadi buat seru-seruan murid-murid dan bisa juga mengukur seberapa dalam pemahaman murid gitu Bapak Ibu. Jangan lupa referensinya dari mana. Nah, ini yang dimaksud dengan layout atau tata letak ya, Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Ini kan kalau misalnya ada judul, ada di belakangnya ada gambar latar, kemudian ada tulisan. Bandingkan yang sebelah kiri, kalau misalnya kita buat media belajar seperti ini, itu kan anak-anak membacanya agak sulit, Bapak Ibu. Jadi lebih baik ada seperti ini, gitu. Kemudian ini juga tata letak. Kalau misalnya tulisannya terlalu kecil, tapi kita sudah punya kanvasnya misalnya segede gini untuk tulisan, tapi gambarnya terlalu kecil, kemudian tulisan yang sebelah sininya juga terlalu kecil. Ini kan eh apa ya, mubazir gitu Bapak Ibu ya. Lagi pula dilihatnya kan tidak tidak enak dipandang. Nah, eh untuk tentang layout ini sebenarnya sebenarnya sih lebih ke preferensi, tapi juga ya pastikan tulisannya mudah terbaca. Kemudian apa ya, nanti Bapak Ibu kalau misalnya semakin sering membuat media belajar, nanti akan semakin ahli membuat layoutnya gitu. Nanti akan terus berkembang asal Bapak Ibu tidak berhenti mencoba. Jadi pastikan tata letaknya itu bagus antara tulisannya, kemudian ukurannya, jenisnya, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi navigasi. Navigasi ini seperti tombol home. Ini Bapak Ibu ya, tombol rumah, kemudian tombol musik, kemudian kanan dan kiri gitu ya, next dan back. Kalau misalnya di awal kita sudah pakai seperti ini, kemudian tiba-tiba di halaman selanjutnya kita pakai hanya tombol rumah, kemudian next jauh banget sebelah sini, ininya sebelah sini, kemudian musiknya tiba-tiba ada di atas. Bapak Ibu ini kan tidak konsisten ya. Jadi perhatikan harus konsisten gitu. Kalau dari awal, dari halaman pertama, tampilan mukanya seperti ini, navigasinya, posisinya, nanti eh, usahakan sampai akhir itu tombol navigasinya tetap seperti ini. Jadi jangan kemana-mana gitu. Karena kan misalnya anak-anak lagi asik-asik baca, mencet yang posisi di sini gitu kan tombol next, tiba-tiba lah tombol nextnya tidak ada, malah ada di ujung sebelah sini. Nah, itu kan tidak ya, tidak konsisten Bapak Ibu. Lanjutkan. Nah, itu ya, navigasi MPI itu harus diingat, tidak membingungkan dan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya di situ, di media belajar yang kita buat itu tidak ada suara, misalnya ya sudah berarti kita tidak memerlukan tombol suara yang tadi gitu Bapak Ibu ya, tombol loudspeaker itu tidak perlu, tidak karena nanti tidak ada suara ya sudah tidak perlu kita taruh gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian bentuknya misalnya dari awal tombol rumahnya home-nya seperti itu ya sudah sampai akhir pun konsisten kan harus sampai seperti itu gitu, jangan tiba-tiba di awal tombol rumahnya begini tiba-tiba di halaman selanjutnya tombol rumahnya berubah lagi gitu, itu kan nanti akan membingungkan. Tempatnya tadi ya, posisinya gitu, posisinya harus sama dari awal sampai akhir.
Kemudian fungsinya, kalau misalnya tombol home itu akan menunjukkan nanti kembali ke menu seperti yang di awal saya pakai itu ya. Ya berarti sampai akhir pun tombol itu tuh fungsinya adalah untuk kembali ke menu. Jangan tiba-tiba tombol home malah pas di halaman berapa malah lompat ke tombol apa di halaman akhir misalnya. Kan tidak sesuai fungsi. Jadi navigasinya itu harus sesuai dan konsisten sampai akhir ya. Nah, ini Bapak Ibu ini juga terkesan sepele ya, tapi pemilihan warna itu jelas mempengaruhi. Misalnya ini Bapak Ibu ya kan akan lebih bagus jika seperti ini. Kemudian misalnya nih, ini tulisan ya. Kalau misalnya ada background warna belakangnya adalah biru tua seperti ini, biru dongker. Apakah kalau tulisannya biru muda ini masih terbaca ya Bapak Ibu ya? Hutan hujan tropika atau sering ini juga masih terbaca. Tapi apakah menurut Bapak Ibu pasti akan jauh lebih baik kalau warna tulisannya putih. Jadi ada ini ya, bisa terbaca gitu. Kalau ini kan terbaca tapi tidak kurang. Kalau ini lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Ini ada apa namanya? Color wheel atau roda warna sebagai panduan saja. Terlihat sepele tapi mempengaruhi. Nah, ini juga pemilihan jenis hurufnya, Bapak Ibu. Pastikan hurufnya itu mudah dibaca dan nyaman di mata. Ini terlihat bagus, tapi kalau misalnya kita pakai tulisan jenis ini, misalnya satu agak full, banyak tulisannya itu kan agak-agak kurang nyaman untuk dibaca. Kemudian jangan terlalu banyak gunakan jenis huruf. Nah, lebih baik kalau misalnya dari awal sampai akhir jenis hurufnya itu seragam, itu juga bagus gitu. Atau misalnya kalau misalnya mau ada modifikasi, jangan terlalu banyak gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah itu ya. Jadi hindari penggunaan bermacam-macam jenis huruf. Usahakan seragam, kalaupun tidak, 2 sampai 3 jenis huruf juga sudah cukup gitu. Nah, ini media pendukungnya itu macam-macam Bapak Ibu. Apakah misalnya media belajar kita itu membutuhkan diagram, berarti kita siapkan dulu diagramnya. Apakah butuh foto? Berarti kita siapkan dulu fotonya. Kemudian ilustrasi, cari-cari dulu. Terus saja ini disesuaikan dengan materi ya Bapak Ibu, materi dan eh, tujuan dari media belajar itu. Kalau misalnya tidak dibutuhkan audio video ya sudah tidak apa-apa, tidak perlu gitu. Jadi eh, pastikan yang media pendukungnya itu yang sesuai dengan materinya Bapak Ibu. Kalau dibutuhkan simulasi, simulasi atau juga animasi gitu Bapak Ibu. Ya, ini tentang media pengembang. Kita kembali lagi ke kanvas ini. Oke, kita ke jenis sekarang. Ternyata media belajar interaktif itu macam jenisnya Bapak Ibu ya. Nih, kita mulai dari multimedia interaktif. Seperti yang sekarang saya buat kayak gini nih Bapak Ibu ya. Kalau kita ke tombol menu, nah nih seperti itu. Jadi ini multimedia interaktif. Nanti maksudnya interaktif itu karena nanti akan ada suara, akan ada video seperti itu. Tapi kita bisa atur-atur. Mungkin Bapak Ibu yang dulu ini kan saya pakai Canva Bapak Ibu ya membuat media belajar ini saya menggunakan Canva. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat yang dulu yang mungkin angkatan saya itu sebelum ada Canva ini kan kita berjuang dengan PowerPoint Bapak Ibu ya. Ya, presentasinya dengan PowerPoint. Nah, ini juga mirip-mirip sama ya, yang saya gunakan ini adalah kalau di PowerPoint itu presentasi PowerPoint itu adalah hyperlink Bapak Ibu ya. Jadi kita ngeling-ngelingkan jadi seolah-olah ini kan kalau misalnya apa namanya? Ini kan saya menggunakan laptop Bapak Ibu ya. Kalau seandainya si media ini saya buat kemudian saya kirim ke murid-murid menggunakan dan tampilannya menggunakan ponsel. Ini kan kalau ponsel kan sudah banyak yang touchscreen. Berarti kan memang seperti itu kita klik gitu. Klik bagian mana misalnya simulasi virtual kita klik itu kan langsung lah ke bagian mana. Gitu Bapak Ibu sebenarnya sama ya konsepnya. Ini multimedia interaktif kemudian simulasi virtual atau VR.
Ini tentu saja memerlukan alatnya, Bapak Ibu ya. Mungkin belum banyak sekolah yang memiliki. Kemudian ada juga aplikasi mobile edukasi. GeoGebra ini Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi misalnya dari salah satu pengembang. Biasanya kalau ini nih tentang matematika Bapak Ibu. Kemudian ada juga tentang mind mapping. Jadi materi kemudian di mind mapping kan, di peta pikiran kan. Jadi supaya lebih memudahkan. Ini yang sering juga Bapak Ibu modul interaktif online atau dan platform pembelajaran online ini mirip-mirip. Kayak seperti ini misalnya ya, media yang presentasi yang saya sampaikan ini, kalau saya buat PDF kan, kalau saya PDF kan gitu Bapak Ibu, nanti disebarluaskan itu juga bisa menjadi modul interaktif dan karena online ya. Tuh. Dan juga LMS Bapak Ibu. Platform pembelajaran online sekarang LMS itu kan macam-macam. Paling sederhana adalah Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan ketika kemarin di zaman COVID-19. Nah, ini juga Bapak Ibu termasuk media belajar interaktif, yaitu papan interaktif. Itu saja butuh alatnya. Mungkin banyak juga di sekolah Bapak Ibu yang sudah memiliki. Nah, ini guru bisa menyajikan materi di sini, kemudian anak juga bisa interaksi langsung dan karena lebih menantang gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini game edukasi. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak yang sudah menggunakannya juga. Ini bisa dengan Kahoot, bisa dengan Quizizz, apalagi sekarang website game edukasi itu banyak Bapak Ibu. Jadi kita bisa dengan mudah mengaksesnya gitu. Asal kita mau belajar, pasti banyak. Gitu. Yang terakhir adalah augmented reality. AR ya. Jadi eh, misalnya kita scan seperti ini, nanti akan tampilannya itu muncul tiga dimensi, Bapak Ibu. Gitu. Ini ada beberapa contoh yang sudah pernah saya buat. Yang pertama adalah media belajar interaktif dengan SAC, Smart Apps Creator. Jadi kalau ini SAC ini Bapak Ibu, kita benar-benar menyusunnya dari awal banget. Benar-benar dari awal. Jadi kita siapkan dulu materinya. Kemudian kita ya hampir mirip sih dengan ini, tapi kalau itu benar-benar apa ya? Kayak kita benar-benar kalau kalau dengan Canva, enaknya dengan Canva itu template-nya sudah ada Bapak Ibu ya. Seperti ini kan ya, saya hanya harus pilih template, kemudian saya masukkan sesuaikan dengan yang saya butuhkan gitu materi-materinya. Tapi kalau di Smart Apps Creator atau SAC itu benar-benar dari nol. Jadi tidak ada template-nya, benar-benar kita kanvasnya itu kanvas putih kosong, kemudian kita masukkan gambar latarnya apa, semuanya elemen-elemennya itu kita eh, benar-benar baru masukin gitu Bapak Ibu. Tapi nanti konsepnya itu akan seperti HTML. Jadi ada linknya, ada linknya kemudian diklik link tersebut, nah, nanti akan muncul. Jadi berbentuknya itu harus online Bapak Ibu ya. Murid-muridnya itu harus online. Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Ini pernah saya buat. Materinya adalah tentang teks prosedur kelas 7. Tapi eh, ini dengan SAC ini memang harus perlu perawatan juga Bapak Ibu karena ini saya buatnya sudah lumayan beberapa tahun yang lalu. Ini kita ke tombol home. Ini tampilan awal. Ini juga salah satu kekurangannya SAC ini menurut saya karena loadingnya itu lumayan lama. Jadi jaringannya itu harus benar-benar kuat Bapak Ibu. Sebentar. Mohon maaf loading ya. Benar-benar saya buatnya ini dari awal banget Bapak Ibu. Saya nyusunnya lumayan apa ya. Kalau ini lumayan butuh waktu ekstra gitu. Karena memang buatnya kita Allah Akbar. Padahal sudah dicoba tadi siang bisa. Karena memang masih benar link saya yang saya buat ini cuman mungkin sekarang agak susah karena saya sambil ini Bapak Ibu sambil Zoom ya. Jaringannya terbagi.
Ini Bapak Ibu. Jadi memang agak ini ya, agak lama. Eh, ah, jadi begini, ini nih tampilannya benar-benar saya buat sendiri gitu Bapak Ibu. Saya pilih sendiri apa backgroundnya, kemudian ininya saya atur-atur logonya, saya masuk-masukkan semua tombol-tombol startnya semuanya gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kekurangannya ya. Kekurangannya adalah sebenarnya kalau ini nih kita butuh kayak perawatan gitu Bapak Ibu. Dulu ini ketika saya klik ini musiknya itu muncul. Jadi ketika saya klik tombol ini musiknya itu muncul beberapa toh pas di awal-awal. Lalu ketika saya klik ini musik latarnya itu hilang Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Memang butuh ekstra gitu. Selanjutnya kita klik start. Nah, di start itu tadi tampilan awal. Kemudian setelah start itu biasanya yang muncul adalah menunya Bapak Ibu. Tuh ya, jadi ada misalnya kita klik dulu tujuan pembelajarannya. Ini kan kalau misalnya tampilannya di ponsel, Bapak Ibu, kan ponselnya misalnya seperti ini gitu ya. Jadi karena ini tampilannya begini, jadi kan anaknya begini. Kemudian ketika dipencet gitu, itu kan tinggal di gitu. Kemudian langsung berpindah seperti ini, tuh Bapak Ibu. Ini sebentar, harusnya nyala. Wah, berarti link saya rusak Bapak Ibu. Harusnya nyala. Jadi ketika saya klik ini, berarti ini bermasalah suaranya. Harusnya ketika saya klik ini, saya tidak keluar. Terus ketika saya klik ini nanti muncul gitu, muncul suara saya menguraikan struktur teks prosedur, bukan suara yang seperti ini Bapak Ibu ya, suara rekaman saya masukkan ke sini. Kemudian jadi anak-anak sambil baca misalnya yang suka baca. Kalau misalnya saya malas baca, saya pengen dengerin, tinggal diklik ininya saja, nanti langsung muncul suara saya gitu. Dan ini kalau misalnya merasa terganggu dengan musik latar bisa dimatikan, diklik ininya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini bunyi nih sampai selesai sampai suara saya sampai dengan tepat. Kalau sudah selesai kita balik ke sini. Kemudian nah tadi jadi dalam kan satu bab itu luas Bapak Ibu ya teks prosedur itu. Kemudian saya pengen fokus ke struktur sama kaidahnya saja. Kita coba klik yang struktur. Nah, ini dia. Nah, ini saya menggunakan gambar Bapak Ibu. Jadi saya gambar gitu ya. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, ini juga ada tombol ini. Kalau ada tombol seperti ini berarti ada tombol next-nya masih membahas tentang struktur. Oh iya, kalau ada tombol begini ini sebenarnya ada suara saya ini Bapak Ibu. Sayang sekali ya. Kemudian ke kaidahnya, nah, menggunakan kayak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga belum 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 terlalu bagus ini ya karena ketika saya buat ini itu saya benar-benar baru praktik pertama kali gitu Bapak Ibu. Jadi saya baru tahu SAC, kemudian langsung membuat gitu, langsung membuat seperti ini. Ini sebenarnya tulisannya terlalu besar ya. Kalau kita koreksi, ini harusnya ada garis batas gitu, Bapak Ibu. Jangan terlalu full dari sampai mepet-mepet ke sini gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa diperbaiki nih. Nah, kemudian ada kuis, Bapak Ibu. Saya iseng-iseng masukkan kuis gitu. Nah, kalau di kuis, coba kita klik mulai. Ini saya juga belajar mencoba ini nih kan. Jadi misalnya pertanyaannya apa, kemudian oke kita jawab. Nah, kalau betul langsung muncul angkanya. Kemudian kita next. Apalagi nih, misalnya kita jawab ini. Kalau tidak muncul nilainya berarti salah, Pak Ibu. Tuh ya, tuh. Kemudian misalnya kita kembali langsung ke home. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian sebenarnya ini ada lagi SAC lagi sih, tapi udah lah ya, sama itu konsepnya sih sama dengan yang tadi SAC Bapak Ibu. Kalau ini adalah Spark.
Sparkle Video Scribe, Bapak Ibu. Ah, Kalau ini jadi lebih ke mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya yang seperti ini. Ih, jaringannya ya It Allah. was really useful for me doing this fundamental business building while doing a fundamental business course, as I had the theories and then I had the application. Then Courtney and I actually put Sudah it pernah into saya practice. unggah di YouTube Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Analisis isi teks debat. Jadi kayak animasi dengan tangan menulis. Nah, ini gini Bapak Ibu ya. Dari indikator gitu. Ini juga saya buat sendiri Bapak Ibu. Hmm, itu Bapak Ibu. Jadi terlihat lebih lebih apa ya? Ini juga lihat Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu. Sudah lama sih ini. Sudah mungkin sudah jarang yang menggunakan sekarang video ini. Video Scribe. Pak Sparkle Video Scribe kali ini. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau kita coba buat dengan Canva? Langkahnya. Langkahnya yang pertama tentu saja kita harus tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Tentang apa nih nanti kita misalnya mau buat media belajar, tujuan belajarnya apa? Karena itu yang jadi apa ya? Yang jadi tujuannya gitu. Tujuan kita ke sana berarti ya caranya gimana kita buat media belajarnya supaya mencapai tujuan pembelajaran yang itu. Kemudian pilih templatenya, jangan lupa gunakan grafis dan visual yang menarik. Kemudian tambahkan interaktivitasnya itu dengan link dan video. Itu Bapak Ibu. Mari kita coba Bapak Ibu ya. Langkah pertama adalah kita buka dulu Canva-nya. Silahkan masuk canva.com. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasinya, tidak apa-apa, langsung ke browser, masukkan canva.com. Kemudian pastikan Bapak Ibu gunakan akun belajar ID ya, karena sudah setara pro gitu. Ini tampilan Canva sudah baru, banyak ini juga ya, tampilan makin banyak apa ya, Canva itu sekarang semakin ini banget Bapak Ibu. Semakin membantu kita gitu, semakin memudahkan kita. Silahkan Bapak Ibu nikmati dengan akun belajar ID. Karena akun belajar ID kita itu sepowerful itu gitu. Sayang kalau misalnya tidak digunakan. Banyak orang-orang di luar pendidikan yang bahkan mohon maaf sampai ada oknum-oknum yang perjualbelikan akun belajar ID karena saking kuatnya itu gitu. Saking sepowerful itu akun belajar ID kita. Jadi silahkan Bapak Ibu jangan di apa ya? Jangan jangan dibiarkan saja gitu. Bapak Ibu bisa belajar banyak tuh dengan menggunakan akun belajar ID. Bisa dipakai di Quizzes, jadi pro juga, di Canva juga. Bapak Ibu boleh langsung, kalau misalnya materinya sudah punya, kita ke dasar yang tadi aja dulu Bapak Ibu ya. Yang tadi kenapa bisa ngeling-ngeling seperti itu. Kita pilih presentasi, kemudian tadi pilih template Bapak Ibu sesuaikan ya. Tapi kalau template ini memang preferensi saja sih, Bapak Ibu sukanya yang seperti apa gitu. Misalnya suka yang seperti ini silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka satu-satu slide-nya gitu dimasukkan. Kalau saya biasanya supaya template-nya seragam biasanya langsung seperti ini. Nah gitu. Kemudian, oke. Misalnya kita tulis Bapak Ibu ya. Materinya adalah tentang eh, teks deskripsi misalnya.
Bapak Ibu pasti bisa ya. Sudah ini kan ya, sudah terbiasa dengan Canva gitu. Tinggal diatur-atur. Kemudian ini beri nama Bapak Ibu guru di sini. Yang pertama, seperti biasa kita ke menu Bapak Ibu ya. Yang tidak dipakai boleh langsung dihapus saja. Misalnya ini menu. Oke. Hmm, Kalau yang pertama mungkin boleh kalau misalnya mau langsung konsep, boleh konsep atau pengertian. Kita misalnya buat beberapa Bapak Ibu ya. Pengertian, kemudian misal ini langsung-langsung saja. Pengertian, jenis, kemudian misal contoh. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya tidak dibutuhkan boleh dihapus, tapi kalau biasanya kalau saya itu menghapusnya nanti kalau misal benar-benar sudah selesai semua yang tidak kita gunakan template-nya bisa dihapus atau disembunyikan. Oke, ini menu. Nah, nanti kita tinggal edit-edit. Misalnya materi pertama tentang tadi ya. Teks deskripsi adalah oh, apa itu teks deskripsi misalnya sih. Jadi di sini langsung. Pak Ibu berarti pastikan sudah punya jabaran materinya ya atau uraian materinya yang pengen disampaikan. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan ya. Misalnya begini Bapak Ibu, di materinya sudah ada. Nah, bagaimana sih supaya ketika di menu kita yang pengertian ini langsung lompat ke tiga, kalau misalnya kita posisinya di empat, kalau digeser itu kan nanti, nah akan langsungnya ke sini. Jadi bagaimana supaya sini hyperlink itu Bapak Ibu? Caranya adalah dengan nih di bagian ini, di bagian menu yang akan kita buat itu, kita blok, kemudian ini Bapak Ibu tautan. Oh ya, saya menggunakan Canva-nya dengan bahasa Indonesia ya. Kemudian masukkan ke tadi itu ada di halaman di halaman 4 Bapak Ibu ya di sini ya. Ya di sini ya. Kemudian langsung kita ke selesai. Nah, nanti kalau sudah di-link-kan itu akan begini Bapak Ibu tampilannya. Kita coba. Jadi urutannya meskipun tidak sesuai, hmm, pasti akan baik-baik saja gitu. Misalnya jenis teks deskripsi. Atur Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati dengan layout nih ya. Ini berarti jenis ada di halaman 3. Nah, kita contohkan dua saja Bapak Ibu. Ini tautan, kemudian tadi di halaman 3. Oke, langsung di selesai. Kita, oh ya, satu lagi yang perlu adalah tombol home ya Bapak Ibu. Kita ke elemen, cari misalnya tombol. Oh, itu akan nanti ke rumah Bapak Ibu ya, tadi ke menu. Ikannya misal, saya suka yang
Tapi jangan hanya suka, Bapak Ibu pastikan juga selaras dengan template-nya ya. Kalau Bapak Ibu suka yang terlalu halus, mohon maaf. Langsung kembali. Di sebentar Bapak Ibu ya. Jaringannya agak kurang bagus di saya. Saya izin eh, menutup kamera dulu ya supaya lebih ini. Jadi tadi itu sampai sini Bapak Ibu ya. Oh, sebentar. Untuk tombol home-nya, ya kita suka yang ini misal. Nah, nanti akan muncul kemudian atur. Ingat Bapak Ibu harus sesuai ya. Kalau dan konsisten. Kalau ini ada di atas, oke berarti nanti di halaman selanjutnya pun harus di atas. Di atas Bapak Ibu ya. Tuh, di sini. Bagaimana caranya supaya ini kembali si home ini ke sini? Dengan cara yang sama Bapak Ibu. Jadi klik sebentar. Klik gambarnya, klik tombol tadi, icon ini. Kemudian tautan ke nomor 2 Bapak Ibu. Nah, selesai. Kembali lagi ke sini. Klik titik 3, tautan, nomor 2. Klik selesai. Kita coba Bapak Ibu ya. Tampilkan. Untuk mengeceknya ini Bapak Ibu harus tampilkan dulu secara penuh. Nah, seperti ini halaman pertama. Kemudian tadi itu saya pakai tombol next Bapak Ibu dari komputer. Kita coba klik pengertian. Nah, langsung masuk apa itu tes deskripsi begitu. Lalu kita kembali ke tombol home, kembali lagi ke menu, kita klik jenis Bapak Ibu. Langsung jenis tes deskripsi. Nanti ininya silahkan diganti dengan uraian materinya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Bagaimana kalau seandainya benar-benar kita pengen yang lebih, misalnya Bapak Ibu pengen yang lebih cepat. Gimana caranya? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ke dokumen. Jadi kita memanfaatkan AI-nya kan Bapak Ibu. Dokumen, kemudian Bapak Ibu buat prompt atau perintah. Perintah apa yang pengen kita berikan ke AI-nya Canva atau Canva AI, Magic Write atau tulisan ajaib. Kalau bahasa Bapak Ibu menggunakan Canva pakai bahasa Inggris nanti namanya adalah Magic Write, tapi karena saya pakai bahasa Indonesia jadi namanya tulisan ajaib. Sebenarnya kalau misal kita langsung menggunakan buatkan apa gitu, itu juga tidak apa-apa, tapi saya membiasakan diri ketika membuat prompt di Canva itu eh, pertama saya menuliskan persona dulu. Jadi saya adalah seorang guru bahasa Indonesia yang guru bahasa Indonesia kelas 7 yang kreatif misalnya. Kemudian baru kita buat perintahnya. Buat materi mengenai teks deskripsi untuk murid kelas 7. Kemudian misalnya kita ganti teks prosedur Bapak Ibu.
Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya seperti ini langsung, tapi biasanya saya buat yang lebih lengkap karena dengan prompt yang semakin detail dan semakin lengkap itu akan memudahkan AI untuk memahami maksud kita. Jadi nanti materi yang kita pengen itu bisa lebih bagus gitu Bapak Ibu. Buat buat semenarik mungkin. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau kaitkan dengan budaya Jawa Barat. Sampai sini cukup. Boleh. Kita coba buat Bapak Ibu. Jadi misalnya mau ditambah lagi, misalnya langsung contohnya. Contohnya tari Jaipong misalnya. Itu bisa lebih detail lagi itu Bapak Ibu. Itu lebih bagus buat AI-nya. Jadi nanti akan mendekati. Silakan digenerate atau dibuat Bapak Ibu. Ini sudah sedang bekerja AI-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat ya, yang harus diingat ketika guru menggunakan AI adalah AI ini hanya alat bantu Bapak Ibu. Hanya kalau misalnya kita sebagai koki yang berhak menyajikan itu adalah kita dan yang apa namanya AI-nya itu hanya sebagai pisau kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jangan telan mentah-mentah gitu Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu merasa bahwa ini boleh diganti dengan teks serupa atau seperti ini, tetapi kalau misalnya kita klik tapi lebih sederhana, silahkan. Nanti akan diubah lagi. Nah, jadi stylenya kalau misalnya jadi bahkan sampai AI-nya Canva itu sampai misalnya gunakan bahasanya lebih halus lagi, lebih casual lagi itu ada Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sudah yakin bahwa AI, yang Canva AI tulis ini betul, kita langsung sisipkan. Misalnya, oke kita mau pakai ini yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa gunakan alih ajaib. Nah, alih ajaib ini kan tampilannya seperti kertas biasa. Kalau misalnya kita print, kemudian kita bagikan ke anak-anak, ya udah gitu seperti ini saja. Tapi kita coba buat dengan alih ajaib untuk mengubahnya jadi slide. Nah, gitu. Ini sedang diubah, kemudian nanti ada gaya atau style template-nya. Bapak Ibu boleh pilih yang mana yang menurut Bapak Ibu stylenya Bapak Ibu banget gitu. Kalau saya mungkin lebih suka yang ini. Kita coba klik. Nah, klik dulu mana yang Bapak Ibu inginkan, stylenya yang seperti apa. Apakah saya yang suka begini-begini, apakah yang full belakangnya warna. Saya sebenarnya suka yang ini. Oke, jadi kita klik buat presentasi saya. Butuhkan waktu lama karena tadi bentuknya dokumen kita ubah menjadi slide. Nah, gitu Bapak Ibu. Sudah jadi tinggal Bapak Ibu hiperlinkkan tadi, membuat dengan tautan-tautan begitu. Misalnya ini kita rasa ini tidak perlu. Langsung saja kita ke menu misalnya. Oke, kita buat ini menu saja deh. Misalnya nanti Bapak Ibu pakai ini nih. Ininya adalah dengan foto Bapak Ibu, tapi suaranya suara AI gitu. Tapi kata-katanya seperti ini sudah ada. Itu bisa Bapak Ibu. Banyak AI Canva di sini nih di aplikasi di ID. Aduh, Bapak Ibu. Bentar. Muncul. Jadi bisa gitu. Pakai foto Bapak Ibu, kemudian dimasukkan, nanti akan muncul. Ntar kita kurangan waktu. Khawatir tidak selesai. Kalau misalnya ini Bapak Ibu merasa tidak perlu, kita langsung saja ke eh, menunya misalnya kayak tadi ya di hiperlinkkan itu bisa.
Yang ke sini adalah tujuan. Nah, kita buat berarti di sini tujuan. Caranya seperti tadi, bagian ini ditautkan ke halaman 3. Mari kita coba. Ingat kalau mencoba harus di-fullkan dulu Bapak Ibu. Tampilkan ukuran penuh. Nah, ini halaman pertama. Ini menunya baru kita buat tujuan saja. Langsung Bapak Ibu larinya ke sini. Gitu. Nah, nanti misalnya ini kok begini. Ini tinggal kita tarik gitu Bapak Ibu atur-atur sendiri. Begitu ya. Jadi udah kan Bapak Ibu. Nah, nanti misalnya ini masih apa ya? Tadi tuh layoutnya silahkan Bapak Ibu perbaiki. Kalau ini kan kayaknya bisa lebih besar lagi atau misalnya mau disisipkan dengan gambar, disisipkan dengan apa, itu silahkan Bapak Ibu. Ini tergantung preferensi Bapak Ibu dan tergantung apa namanya materinya dan tujuan pembelajarannya. Tujuannya tentang apa? Gitu Bapak Ibu. Sekian dulu dari saya. Kita kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mempraktekkan materi yang sudah kita bahas. Jika ada yang kurang jelas, bisa diputar ulang dan pause video ini untuk memudahkan Anda dalam praktek. Semoga materi webinar kali ini bermanfaat bagi kita dan murid-murid kita. Sekian dari saya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga atas partisipasi Bapak Ibu hebat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Ciao. Bapak Ibu Guru Hebat. Sekian materi webinar kita kali ini. Berikutnya silahkan Anda mempraktekkan aksi nyata Anda. Setelah selesai silahkan mengumpulkan link aksi nyata Anda. Kemudian silahkan mengunduh sertifikat Anda. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila.
insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh abiku, hebat pak gadisku, sehat disdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine kanggo murid lan gurune. Oh abiku, hebat pak gadisku, semangat ayo telur di sukses nih kanggo bangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera. Insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Oh abiku, hebat pak gadisku, sehat disdikbudku pancen oke. Ojo lali prestasine kanggo murid lan gurune. Oh abiku, hebat pak gadisku, semangat ayo telur di sukses nih kanggo bangun